Sejak mereka kecil, dua bocil ini, Dennis dan Tete, sudah doyan dengan mobil dan mereka sering adu balapan. Hingga keduanya umuran jebrok, ternyata mereka terus memelihara kegemarannya dalam hal sembalap balapan. Mereka terus konsisten terlibat persaingan, tidak peduli bahwa saat itu Dennis sudah memiliki seorang istri. Tove, sang istri, ternyata ikut kecanduan kelakuan suaminya. Ia jadi doyan dengan kecepatan meskipun saat itu ia sedang hamil tua. Pada momen itu ia harus merasakan akibatnya. Mobil Dennis terpental lalu terbalik di tengah jalan. Hasilnya, Tove mengalami pecah ketuban dan harus siap menjalani persalinan. 17 tahun kemudian, pasangan suami istri itu telah berpisah akibat kelakuan Dennis yang tidak kunjung insaf balap-balapan. Tove yang prefer hidup aman setelah memiliki anak tidak tahan dengan kelakuan Dennis yang kerap keluar masuk penjara akibat pelanggaran lalu lintas. Dennis kini hidup menyendiri mengurus sebuah mini pom bensin. Suatu hari di bengkelnya, ia kedatangan Tete yang tetap mengajaknya adu balapan. Skor mereka sampai saat itu remis 13 sama. Tete ingin sebuah tanding akhir sebagai penentu gelar pemenang. Dennis yang kini sudah kapok tidak mengindahkan tantangan teman lamanya itu. Meskipun sudah males pakai mobil, Dennis masih tetap hangout dengan komunitas penggemar racing di daerahnya. Biarpun mayoritas pada bangkotan, namun mobil-mobilnya pada mejeng dan kece punya. Tete, sang koboi kolot yang juga anggota komunitas ini, kemudian muncul bersama kawan-kawannya. Doi yang penasaran terhadap Dennis kemudian memberikan tantangan terbuka. Mereka akan adu balap dimulai jam 10 malam hari besok, start dari lokasi bengkel miliknya. Lokasi finish kemudian ditentukan lewat lemparan dart. Didapatlah kota Gallifrey yang berjarak sekitar 1000 mil dari hijau lokasi mereka. Semua orang dipersilakan turut serta asal siap bayar uang pendaftaran 100.000 saja. Tiba-tiba mereka terkagetkan oleh suara cekak-cekik di sebelahnya. Seorang cewek berdiri di tengah menjadi focal point dari seorang racer yang sedang melakukan atraksi. Cewek ini ternyata anaknya Dennis yang lahir setelah kecelakaan dulu. Hana sekarang sudah jadi remaja rebel dan punya pacar seorang racer so asik yang bernama Charlie. Mereka rupanya hendak ikut dalam balapan esok hari. Dennis tidak memberikan izin sebelum anaknya dapat izin dari emak. Segeralah Hana balik, packing baju, lalu sama emaknya dia bilang mau nginep di rumah tantri. Di tempat lain, dua orang driver gaek jadi terpancing untuk ikut partisipasi dalam balapan tersebut. Bang Ruben dan Bang Joni tidak ingin dibilang abis. Biarpun gaek, mereka yakin masih gak kalah gaspol dibanding anak-anak muda. Keduanya sepakat untuk turun ikut berlomba. Esoknya, Hana yang sudah bohong sama emak datang lagi menemui bokap dan bohong lagi, bilang kalau emaknya sudah kasih izin. Dennis gak menyangka mantan istrinya bakal kasih izin. Dia pun jadi kelabakan karena anaknya ini hendak pergi dengan seorang cowok. Dennis yang tadinya males-malesan langsung cabut menuju Batcave. Dia keluarkan lagi mobil El Camaro andalannya. Di sana, ia kedatangan Tove yang merasa heran karena tantri ternyata gak tahu soal Hana mau nginep di rumahnya. Dennis kasih tahu bahwa anak mereka hendak ikut lomba balapnya si Tete. Mama ini pun langsung panas mendengarnya. Segera ia masuk ke dalam mobil mantan suami untuk membuntuti gerak-gerik Hana. Di lokasi bengkelnya Tete, para driver sudah berkumpul, termasuk itu duet Bang Joni dan Bang Ruben, serta pasangan Charlie dan Hana. Datang kemudian seorang mantan bankir yang bernama Mr. Robin dengan mobil Tesla yang terbaru. Sementara yang lainnya merasa aneh melihat Tesla hendak dibawa lomba endurance, Mr. Robin tetap gak peduli. Setelah para peserta komplit mengisi kenceleng, Tete memberikan instruksi agar mesin segera dihidupkan.
Sudah telat bagi Dennis dan Tove untuk melakukan pemblokiran. Ketika mereka datang, Hana malah menyuruh boynya untuk segera gas saja. Kaburlah mobil itu. Ikut dengan rombongan, Dennis segera menyusul dengan tidak mengajak mantan. Di luar masalah rumah tangga Dennis dan Tove, para peserta balap sendiri sangat enjoy menikmati jalanan. Si Charlie makin senang aja dia show up di hadapan pacar. Sebagai koboi kolot, Tete jaga kondisi jangan sampai dia disalip pembalap lainnya. Duo Gaek sendiri lebih memilih untuk menikmati perjalanan. Alih-alih langsung geber, mereka memilih untuk santai sambil menikmati bekal makanan. Di antara keasikan itu, tiba-tiba ada satu sedan Dodge yang nyetir gerasa-gerusu seperti yang supirnya sedang kebelet pengen segera nemu pom bensin. Dennis sendiri masih berada jauh di belakang. Sepanjang perjalanan, ia terus coba telepon Hana, namun tidak juga nyambung. Hal yang sama dilakukan oleh Tove yang nekat nyusul lewat jalur kereta api. Sedan Dodge tadi terus tancap gas dan di tengah jalan tanpa drivernya coba menghubungi seseorang. Dia ini rupanya gengsi Tete yang coba kasih kabar bahwa sang musuh bebuyutan ternyata jadi ikutan balap. Senang sekali Tete mendengarnya, balapan itu jadi tambah asik buat dirinya. Tete minta agar temannya itu coba blokir Dennis terus sepanjang perjalanan. Siang harinya, para sembalap sudah tiba di kota terdekat, yaitu kota Orebro. Duet Beavis and Butthead, Bang Rupen dan Bang Johnny kini sudah mulai panas. Tove yang memantau pergerakan mobil Dennis lewat GPS lalu berhenti di stasiun kota tersebut. Sementara itu, Tete mulai ngompor-ngomporin Dennis. Tantangan ia tebar lagi lewat percakapan telepon untuk membuktikan siapa yang paling kece di antara keduanya. Tete ngiming-ngimingi Dennis dengan gelar Raja Sembalap, di mana mereka akan selalu disambut orang-orang di klub malam, makan free di resto tertentu, dan bisa selalu gonta-ganti cewek. Dennis yang sudah insyaf langsung menutup telepon tersebut. Tove telah sampai di persimpangan jalan yang dimaksud. Melihat mobil suaminya ada di jalur bawah, ia pun segera menggelinding agar tidak ditinggal lagi seperti nasibnya tadi. Tove berhenti tepat di hadapan mobil suaminya. Sambil menebar gertak sambal, ia pun masuk ke dalam mobil penuh kenangan itu. Di perjalanan, Tove gak lepas mendapatkan telepon dari suami yang terus melakukan monitoring. Hubungan pasangan ini rupanya sedang dalam kondisi gak asik. Tove sendiri lebih fokus untuk mengkontak Hana dan sampai saat itu teleponnya masih terus nggak aktif. Sang anak sendiri sedang asik bicara dengan Charlie yang mengungkap rumor yang pernah ia dengar. Dennis memang seorang legend, namun ternyata bukan seorang driver pintar. Jadi selama itu ayah pacarnya ini sering dikadali oleh Tete tanpa ia sadari. Di daerah yang sama, Cemarni, polisi kota Hio, sedang mengikuti acara penataran dari pihak kepolisian. Saat sesi itu sedang berlangsung, ia mendengar suara deru mobil ngebut di luaran. Kaget ia melihat mobil Camaronya Dennis sedang melintas. Sebagai polisi yang dulu sering kali ngegap Dennis jika lagi kebut-kebutan, dia sudah sangat hafal dengan mobil itu. Segeralah dia pun keluar dari ruangan untuk melakukan tugas abadinya. Di jalanan sendiri salip-menyalip terus berlangsung. Berada pada posisi paling depan adalah Mr. Robin dengan mobil Teslanya. Dennis sekarang sudah berposisi tepat di belakang mobil temannya Tete. Ketika ia hendak nyalip, mobil itu terus mencoba menghalangi. Berbagai cara dilakukan driver ini agar mobil Dennis bisa dia hadang. Tidak lama kemudian terdengar suara sirine dari mobilnya Cemarni. Dua mobil ini pun segera keluar jalanan berusaha untuk kabur. Jalanan hutan itu berujung di sebuah gudang mobil afkiran. Dennis terus berusaha lari dan mobilnya berujung mencelok di truk pengangkut yang hendak pergi.
Ikut numpang di truk pengangkut, mobil Camaro ini akhirnya berhasil lolos dari razia Cemarni di perempatan. Setelah lumayan jauh, mereka pun turun lalu mengucap hatur thank you kepada sang driver yang mengaku sebagai pembunuh berantai. Beberapa waktu kemudian rombongan sudah tiba di kota Sunval, jarak masih 760-an kilometer lagi menuju Gallivare. Rombongan masih saling terus membuntuti, kecuali Mr. Robin yang berada sangat jauh dari rombongan. Dengan enjoy dia mengemudi untuk kemudian masuk pit stop pertama yang berada di pinggiran kota. Saat itu baterainya sudah berada di posisi 2% saja. Mr. Robin keluar mobil dengan bangga dan disambut oleh para bikers temannya Tete. Di sana ia sekalian minta disediakan charger, namun yang mau dikasih malah charger USB atau Type-C. Para bikers ini belum paham dengan charger mobil Tesla. Ketika rombongan datang, barulah dia sadar bahwa dia sudah ditipu oleh orangnya Tete. Dendam kesumat karena gagal menemukan Dennis, Cemarni menaikkan level pencariannya dengan mengutus sebuah unit heli. Mobil Dennis sendiri masih berada di jalan raya dan paling terakhir tiba di lokasi istirahat. Sepanjang jalan dia diomeli oleh mantan akibat ulahnya yang gak pernah becus sebagai bapak hingga akhirnya anak mereka jadi berandalan seperti sekarang ini. Dennis memang merasa menyesal, dia tidak sedikit pun membantah omelan Tove. Tiba di lokasi, mereka disambut oleh Tete yang bergembira karena saingannya ikutan turun untuk berlomba. Dennis tidak mempedulikannya, dia tetap fokus dengan tujuan untuk menciduk anak perempuannya dari kumpulan berandalan ini. Di dalam kedai ruang istirahat, Dennis dan Tove tidak banyak buang waktu, mereka langsung menarik Hana dari kumpulan para racer. Charlie mereka tinggalkan dan diperingatkan agar tidak lagi bawa-bawa anak mereka. Kekosongan posisi bebek langsung coba diisi oleh seorang driver cewek yang mencoba merayu Charlie. Di luar, Dennis dan Tove coba membujuk anaknya agar mau langsung diajak pulang. Namun karena hari sudah terlalu sore untuk pulang, Dennis kemudian mengajak agar mereka nginep dulu di tempat itu. Hana yang kecewa kemudian melihat sebuah pergerakan di samping kedai. Sebuah pemandangan yang membuatnya langsung kaget, ternyata tidak butuh waktu lama bagi cowoknya untuk berpaling ke lain body. Charlie ke gap lagi asik-asik dengan cewek driver tadi. Mr. Robin sendiri masih pusing, kemana-mana dia menenteng kabel chargeran. Kerasa krusuk menembus semak-semak, akhirnya ia menemukan saklar listrik pada sebuah gubuk. Dia colokkan chargernya itu pada saklar tersebut. Tiba di waktu malam hari, suasana hangat terasa di antara para anggota komunitas ini. Dennis datang menghampiri anaknya yang baru mendadak jomblo. Dia pun menjelaskan perihal tindakan mereka karena tidak ingin nantinya Hana ketemu orang yang salah di komunitas itu. Dennis mencontohkan dirinya yang sebetulnya oke-oke saja, namun masalahnya racer mania seperti dirinya akan selalu mendahulukan mobil dan balapan ketimbang kepentingan keluarga. Dennis juga menyatakan diri menyesali kelakuannya dulu. Obrolan itu terdengar oleh Tove yang lagi beres-beres kamar di lantai atas. Melelehlah si Ma ini, saking meleleh dia nggak sadar lagi topangan pada balkon kayu yang sudah reyot. Suasana pun jadi cair. Hana lalu spill soal keluguan ayahnya yang gak pernah sadar sering dikerjai oleh Tete. Dennis selama itu menyangka bahwa trouble pasti ada pada mobil jadul. Karena Hana tanpa meyakinkan, ia pun jadi teringat kejadian dulu saat remnya tiba-tiba blong dan berakhir mobilnya terjungkal di tengah jalanan. Segera ia pun datang melabrak Tete. Ketika dimintai keterangan soal rumor bahwa dirinya sering curang, Tete ternyata gak menampiknya. Bahkan tindak licongnya itu sudah ia lakukan sejak mereka masih bocil. Mulai dari mengendorkan skrup ban, masukin gula ke karburator, bocorin bahan mobil dan lain sebagainya. Urusan merusak rem mobil yang bikin Dennis jadi marah karena saat itu bisa saja dia dan istrinya yang sedang mengandung jadi koit gara-garanya. Tete tetap nggak peduli, alasannya toh sampai sekarang mereka masih tetap hidup. Namun demikian kelakuan Tete ini bikin kesal Bang Joni sang driver gaek yang sangat menjunjung sportivitas dan solidaritas serta kondisivitas.
Dennis mulai ngadat. Kali ini secara resmi ia menerima tantangan Tete untuk melakukan balapan terakhirnya. Saat itulah saklar listrik yang dipakai ngecas mobil Tesla jadi mati, dan hal itu menarik perhatian heli polisi yang sedang melakukan investigasi udara. Heli mulai mendekat dan membuat para racer mulai kalang kabut ketakutan. Lomba harus dilanjut saat itu juga, tidak peduli siapa yang tadi berada di depan. Semua mobil pun melaju dan terpaksa kali ini Tove kembali ditinggal. Ia dan Mr. Robin akhirnya kena gap Cemarni yang datang kemudian. Baru di tengah jalan, Dennis ingat bahwa ia telah ketinggalan mantan istrinya. Tove sendiri beserta Bang Robin sedang berada dalam cengkeraman Cemarni. Sang polwan rupanya mengetahui bahwa ia adalah mantan istrinya Dennis. Telepon kemudian datang dari Hana. Tove lalu memberikan pancingan agar mereka tidak dibawa ke kantor polisi. Tove bilang bahwa ia tahu rute yang akan ditempuh oleh mantan suaminya. Segeralah Cemarni ngecot untuk mengikuti jalur tersebut. Karena leading start tadi yang random, para pembalap pada akhirnya sudah harus saling tikung di awal-awal perjalanan. Tete menyalip Charlie lalu membuli dua gaek agar mereka memberikan jalan. Selanjutnya, mereka mendapat tantangan dari Neng Santi, selingkuhan dari Charlie. Karena mendapat tantangan keras, mereka pun mulai pakai cara keras. Mobil ungu itu ia pepet masuk ke dalam sebuah kandang ayam. Selanjutnya laporan datang dari driver Dodge bahwa Dennis sudah berada di belakangnya. Segeralah Tete menelepon seorang supir truk yang sudah dipersiapkan untuk menjadi monster bagi perjalanan saingannya. Begitu mobil Dennis sudah lewat, truk itu pun masuk ke jalan raya. Saat Dennis berusaha terus geber, truk tiba-tiba muncul dan nyalip, lalu seperti kelakuan mobil Dodge tadi, berusaha menghalangi mobil Camaro. Kali ini gangguan yang ditebar ternyata lebih fatal dan berbahaya. Steve, temannya si Tete, melempar galon-galon air dari dalam truk untuk membuat mobil Dennis jadi tergelincir. Beberapa kali galon itu dilempar, Dennis masih bisa menghindar. Namun pada akhirnya, ia kesulitan untuk ngecot dari beberapa galon yang diturunkan sekaligus. Mobil ini pun pada akhirnya harus melipir ke pinggiran jalan. Bukan cuma nyungsep, namun mesin mobil ini pun jadinya ngebul pula. Dennis mulai marah-marah karena kebandelan Hana mereka harus mengalami kecelakaan yang nyaris mengancam nyawa. Kini Hana pun mulai menyesali sikap bandelnya. Untuk membayar dosanya kepada orang tua, Hana yang lumayan ngerti mesin mobil kemudian turun untuk bantu membetulkannya. Tidak lama kemudian, Camaro tua ini bisa kembali menyala. Kerusuhan masih terjadi di jalan raya. Steve yang kegirangan berhasil membabat Dennis, berakhir tergantung seperti cau di warung. Dia berusaha minta tolong kepada Tete. Sang koboi kolot kemudian menelepon supir truk agar sedikit menyelau dan merapatkan posisi ke samping mobilnya. Rombongan Cemarni yang sudah tiba di belakang keasikan melihat atraksi sirkus di depan mereka. Setelah menggoyangkan dikit truknya, Steve berhasil dijatuhkan, namun truknya jadi sempoyongan karena selip. Mobil Tete berhasil lolos, namun tidak bagi mobil Cemarni yang harus menerobos kolong truk agar bisa lewat. Mobil polisi itu pun auto rubah jadi convertible. Mobil convertible ini kemudian tiba di sebuah minimarket. Karena telepon mobilnya rusak, Cemarni pun turun untuk numpang telepon milik empunya toko. Dia tidak menyangka bahwa Tove yang lagi diborgol bakal nekat untuk kabur. Tove terjun keluar mobil lalu mencuri sebuah mobil pengunjung toko milik sebuah keluarga sederhana. Tove nggak sadar bahwa ia selain bawa kabur mobil keluarga itu juga telah bawa kabur opa dan omahnya. Beberapa waktu kemudian saat Tove lagi enjoy-enjoynya, rombongan Cemarni dengan kawalan backup pasukan sudah muncul di belakangnya. Namun ternyata Cemarni memilih untuk tidak menghiraukan Tove. Ia lebih fokus pada target yang lebih besar, yaitu Dennis dan para pembalap asal dari kotanya. Para pembalap itu sendiri lagi asik melajukan mobil masing-masing.
Tete yang berada di atas angin ingin menikmati kemenangan itu dengan iringan lagu The Bee Gees. Untuk sedikit menghibur diri, Dennis pun teleponan dengan duo gaek sekalian mereka bercanda-canda. Ia kemudian minta dicarikan jalan pintas kepada Hana. Dari pantauan peta, Hana melihat ada sebuah jembatan penyeberangan. Sementara mobil lain sudah berhasil lewat jembatan batas kota itu, mobil Dennis masih gentayangan di sekitar. Rombongan Cemarni akhirnya keburu muncul lalu melakukan penghadangan dari berbagai arah. Terpaksa Dennis menghentikan mobilnya. Cemarni akhirnya bisa lega, dia bisa mendapatkan buruannya. Dennis hendak nekat nyeberangi sungai, namun ia ingat kejadian dulu yang membuat jidat Hana jadi codet hingga sekarang. Dulu sewaktu kecil, Hana kecil pernah ia ajari untuk memindahkan gigi dan akibatnya Dennis jadi meleng, lalu mobil mereka selip dan kepala Hana kejedot pada dashboard. Dennis tidak ingin sesuatu terjadi lagi kepada anaknya. Namun untuk kali ini sang anak sudah memaklumi dan ia pun percaya dengan apapun keputusan ayahnya. Ketika Cemarni hendak mendekat, Dennis yang sedari tadi mengamati akan datangnya sebuah perahu tongkang yang hendak lewat sungai langsung memacu mobilnya dengan segera. Mobil itu segera melesat dan terbang menuju perahu tongkang lalu lanjut loncat menuju ke arah seberang. Cemarni tidak mau kalah, ia pun hendak meniru aksi Dennis, namun mobilnya keburu meledak di pintu dermaga. Bang Robin langsung menyarankan agar nanti mobil polisi mending ganti Tesla saja. Karena motong jalan, mobil Dennis pun akhirnya berhasil mendekat dengan rombongan terakhir yang mana di sana ada mobil Charlie, duo gaek dan juga Tete. Tinggal beberapa kilometer saja menuju finish di Gallivare. El Camaro terus melesat meskipun dalam keadaan bahu Dennis keseleo akibat landing darurat yang tadi mereka lakukan. Mobil terdekat yang tampak adalah mobilnya Charlie. Hana minta agar ayahnya segera menyalip mantan gak tahu diri itu. Dengan skill dan pengalamannya, Dennis pastinya masih terlalu tangguh untuk dihadang oleh Charlie yang cuma bermodalkan mobil sedan baru. Hampir saja nasib Charlie berakhir seperti selingkuhannya, namun ia masih bisa menghindar dari tabrakan. Namun demikian mobilnya jadi ngadat, sulit ia start. Keapesan kemudian berlanjut ketika kemudian datang mobilnya Tove di belakang yang langsung ngerem mendadak dan melesatkan kayak bawaannya ke kaca mobilnya Charlie. Polos saja kemudian mama ini lewat sambil tetap tebar gertak sambal agar Charlie menjauh dari anaknya. Dennis sendiri sudah berada dalam kondisi aman dan nyaman melakukan pertarungan karena Bang Johnny dan Bang Ruben sama sekali tidak memberikan halangan. Mereka malah langsung kasih jalan. Tidak lama kemudian mobil Dennis sudah berada tepat di belakang mobilnya Tete. Mengetahui rivalnya sudah ada di belakang, Tete langsung gaspol tanpa henti. Beberapa kilometer menjelang finish, jalanan masuk ke areal hutan. Dalam landasan tanah ini, El Camaro tetap kencang dan berhasil menyalip mobil musuhnya. Karena ayahnya Hana ini terus merasakan kesakitan, Dennis jadi telat ganti gigi hingga kesalip lagi di sebuah kelokan. Dennis kemudian menugaskan Hana untuk menggantikan tangan kanannya sebagai pengubah gigi. Kedua ayah anak ini berkolaborasi lagi dan di tikungan akhir di jalanan penuh debu, El Camaro berhasil nyalip lagi. Mobil tua ini berhasil finish duluan, beda beberapa meter saja dari mobilnya Tete. Dennis dan Hana nggak menyangka kalau mereka telah memenangkan pertandingan itu. Beberapa waktu kemudian muncul mobil-mobil lainnya berikut mobilnya Tove. Mai ini sangat bahagia melihat anak dan ayahnya bisa kembali akur dan kompak. Tete lalu datang mengacaukan suasana. Ia bilang bahwa dia adalah pemenangnya karena ada satu syarat yang tidak dipenuhi Dennis sebagai peserta. Di awal start Dennis lupa ngenceleng sehingga dia pun dinyatakan diskualifikasi. Tete bersorak, kini skornya jadi 14-13 untuk keunggulannya.
Namun Dennis yang biasanya ceplok kini mendadak pintar. Dia nembalin kalau memang dia diskualifikasi, berarti tidak pernah ada pertandingan di antara mereka dan skornya harus tetap sama 13-13. Tete kali ini nggak bisa berkutik mendengar argumen barusan. Namun mau menang atau kalah lomba, bagi Dennis dan anaknya serta Tove, mereka tetap pemenangnya karena hasil akhir yang membuat mereka kembali harmonis. Soal balikan atau enggak, kita tidak diizinkan untuk kepo. Oke, demikianlah ceritanya bro dan sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.